Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali bersama saya dalam edisi Verbum kali ini, 11 November 2021. Sebelum kita masuk dalam permenungan kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Injil Lukas pada hari ini berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah. Orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang perihal kedatangan kerajaan Allah. Yesus menjawab mereka bahwa kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Manusia juga tidak mempunyai kuasa untuk mengetahui kedatangannya. Di sini orang-orang Farisi memahami kerajaan Allah secara fisik, secara lahiriah seperti kerajaan dunia yang mempunyai struktur kepemimpinan yang pasti. Kerajaan Allah merupakan tema pokok pewartaan Yesus. Yesus mewartakan kerajaan Allah untuk memperkenalkan sekaligus mengundang manusia untuk masuk dan menikmati suasana bahagia abadi dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah memang diperuntukkan manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin, bahwa hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Raja menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang semua orang agar mengikuti perjamuan kawin bersama anaknya. Dalam perumpamaan ini, Yesus mau mengatakan bahwa Allah mengundang semua manusia tanpa terkecuali untuk masuk ke dalam kerajaan surga agar turut berbahagia bersama Dia. Akan tetapi, kenyataannya ada orang yang masih lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada menghargai undangan dari Allah. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kerajaan Allah merupakan sesuatu yang misterius, sesuatu yang sulit dipahami, sesuatu yang sulit dimengerti oleh manusia. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu memahami rahasia kerajaan surga, karena mereka dikaruniai rahmat untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, sebagaimana yang dialami oleh para murid Yesus. Dalam sebuah perumpamaan tentang penabur, Yesus berkata kepada para muridnya, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak dikaruniai untuk mengetahui rahasia kerajaan surga? Bagi mereka yang tidak dikaruniai rahasia kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Maksud utama dari perumpamaan tersebut adalah untuk memahami kedatangan kerajaan Allah yang misterius. Misalnya perumpamaan tentang harta terpendam
dan mutiara yang berharga. Melalui perumpamaan-perumpamaan ini, manusia mampu memahami maksud dari pewartaan Yesus. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kerajaan Allah yang diwartakan Yesus bukan seperti kerajaan duniawi atau wilayah atau tempat sebagaimana yang kita kenal. Kerajaan Allah tidak berbicara tentang kerajaan dunia, melainkan berbicara tentang sesuatu keadaan hidup seseorang yang mengalami hidup damai sejahtera dan sukacita ilahi karena hidup di dalam kebenaran Allah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, jika kita mengalami suatu sukacita ilahi, damai sejahtera, hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah merajai kehidupan kita seluruhnya. Itulah sebabnya mengapa Yesus melarang mencari kerajaan Allah ke sana kemari, karena sesungguhnya kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sebagai makhluk yang terbatas, kita cenderung lebih peka terhadap sesuatu yang lahiria atau sesuatu yang hanya nampak bagi indera-indera manusiawi, sehingga sebagian besar hidup kita hanya dihabiskan untuk kepentingan yang bersifat duniawi. Terkadang ada saat kita menolak dan mengabaikan undangan Tuhan untuk menghadiri pesta perjamuan bersama Dia dalam kerajaan surga dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi kita. Kesibukan duniawi telah menghalangi kita untuk menyadari akan kehadiran kerajaan Allah dalam hidup. Oleh karena itu, bacaan Injil pada hari ini membantu kita untuk menyadari akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak perlu memahami kerajaan Allah sebagai sesuatu yang dahsyat, sebagai sesuatu yang sulit untuk kita capai. Karena kerajaan Allah itu hadir dan tinggal di antara kita. Sebagaimana yang Yesus katakan, sesungguhnya kerajaan Allah itu hadir dan tinggal di antara kamu. Ia ada di dalam hati kita yang berdoa memohon kedatangannya. Dimanapun kita berada, jika kita menerima kekuasaan Allah, yaitu membiarkan Kristus untuk memerintah di dalam hati kita dan membiarkan diri kita diperintah oleh kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri, maka kerajaan Allah telah hadir dalam diri kita. Semoga rahmat Tuhan membantu kita.